Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita sehingga kita bisa bertemu pada pembahasan video kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaat beliau di dunia akhir. Baiklah adik-adik sekalian, kita bertemu pada pembahasan UMPTKIN 2020, yaitu ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri 2020, khususnya pada mata pelajaran yang sebagian banyak orang merasa paling sulit, tapi sebenarnya tidak demikian. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Seorang pedagang membeli mangga sebanyak 40 kg dengan harga Rp520.000. Mangga tersebut dijual secara eceran per kilogram. Namun, ada 4 kg yang busuk, tidak bisa dijual. Setelah terjual semua ternyata ia mendapat keuntungan Rp92.000. Harga jual mangga tersebut per kilogramnya adalah. Pembahasan nomor 1. Seorang pedagang membeli mangga 40 kg seharga Rp520.000. Dijual secara eceran. Namun ada 4 kg yang busuk. Berarti 4 kg ini tidak dijual. Setelah terjual semua, ia mendapat keuntungan Rp92.000. Harga jual mangga per kilogram adalah. Baik, berarti total mangga yang terjual hanya 36 kg. Kenapa 36? Karena dari 40 kg ada 4 kg yang busuk. Berarti yang terjual hanya 36 kg. Nah, di sini kita mencari harga jual. Ya. Harga jual. Saya kita tulis ini ya. Harga jual itu sama dengan harga beli. Kalau dia untung ya, di sini kan untung. Berarti harga beli ditambah keuntungan. Berarti kita cari harga jualnya di sini 36 kali harga jual. Harga jual 36 dikali harga jual sama dengan harga beli. Harga belinya ini ya 520.000 ditambah keuntungannya 92.000. Berarti banyaknya 36 kilo tadi dikali harga jual sama dengan kita jumlah aja di sini 2 tambah 0 2, 9 tambah 2 11, 1 sini 1, 5 tambah 1 6. Oke, harga jual sama dengan 612 dibagi 36. Kalau sama-sama kita bagi 6, kita perkecil. Dibagi 6 berarti 102. 36 dibagi 6, 6. Kemudian 102 ini kita bagi 6. 10 dibagi 6, 1. Sisanya 4. 42 dibagi 6, 7. 17. Sehingga harga jual per kilogramnya adalah Rp17.000. Seperti itu. Soal berikutnya. Sehelai karton akan dibuat sebuah kotak tanpa tutup dengan alas berbentuk persegi panjang dengan syarat panjang sama dengan 2 kali lebarnya.
Jika jumlah luas bidang alas dan semua bidang sisi ditentukan harus 600 satuan luas, maka volume terbesar yang mungkin dari kotak tersebut adalah nomor 2. Selai karton akan dibuat kotak tanpa tutup dengan alas berbentuk persegi panjang dengan syarat panjang sama dengan 2 kali lebar. Jika jumlah luas bidang alas dan semua bidang sisi harus 600 satuan, maka volume terbesar yang mungkin dari kotak tersebut adalah soal diketahui panjang sama dengan 2 kali lebar. Kemudian jumlah luas bidang alas. Bidang alas luasnya adalah panjang dikali lebar ditambah, dan semua bidang sisi harus 600. Luas bidang alas dan semua bidang sisi. Bidang sisi coba kita gambar dulu. Baik, bidang alasnya adalah panjang kali lebar, ini tinggi. Bidang yang lain yaitu bidang yang depan dan yang belakang sama, bentuknya persegi panjang juga. Luasnya adalah panjang kali tinggi. Jadi ada 2 panjang kali tinggi ditambah yang samping kanan dan samping kiri juga bentuknya persegi panjang, yaitu lebar dikali tinggi. Jadi 2 kali lebar kali tinggi. Jadi ada 2 kanan sama kiri. Nah ini jumlahnya luasnya harus 600 satuan. Jadi sama dengan 600 satuan. Kemudian kita substitusikan di sini. Berarti P-nya kita ganti dengan 2L. 2L dikali L ditambah 2. P-nya kita ganti 2L, berarti 2L dikali T ditambah 2L. Langsung saja kita tulis, kita turun 2L kali T sama dengan 600. 2L dikali L hasilnya 2L kuadrat ditambah 2 kali 2LT berarti 4LT ditambah 2LT sama dengan 600. Bisa kita sederhanakan, maka ini 2L kuadratnya kita pindah ke sana. Ini 4LT ditambah 4LT sama dengan 6LT sama dengan 600. 2L kuadratnya kita pindah jadi negatif 2L kuadrat. Itu ya, jadi ini jumlah yang sejenis dijumlah. Berarti tingginya bisa kita ketahui di sini. T sama dengan 600 per ini 6L nya pindah ke bawah, 6L dikurang 2L kuadrat per 6L juga. Berarti tingginya sama dengan 600 dibagi 6 adalah 100. 100 per L dikurang 2 bagi 6 sama-sama dibagi 2. 2 dibagi 2 1, 6 dibagi 2 3. Berarti yang atas ini L per 3 ya. L kuadrat dibagi L hasilnya L. Ini sama-sama dibagi 2, jadi yang atas 1, yang bawah 3. T nya sudah ketemu. Ada P, ada L, ada T. Sekarang yang ditanyakan adalah volume terbesar yang mungkin dari kotak tersebut. Nah, untuk mencari volume terbesar, kita tulis dulu rumus volume. Volume balok rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Kita substitusikan yang ada. P-nya kita ganti dengan 2L dikali L dikali tingginya kita ganti dengan yang sudah kita cari tadi, yaitu 100 per L dikurang L per 3. Untuk mencari volume maksimum atau volume terbesar, nanti kita akan menggunakan turunan, fungsi turunan ya.
turunan pertamanya harus sama dengan 0 supaya volumenya maksimum. Tapi kita sederhanakan terlebih dahulu. 2 kali L berarti ini 2L kuadrat ya. 2L kuadrat kita kali dengan 100L berarti jadi 200. 2 kali 100 200. L kuadrat dibagi L hasilnya adalah L. Dikurang 2L kuadrat dikali L per 3. Berarti jadi 2/3. L-nya jadi pangkat 3. Jadi ini ada L kali L kali L lagi. Jadi ada L-nya pangkat 3. L pangkat 3. Nah, supaya volumenya maksimum ya. Supaya maksimum syaratnya adalah turunan pertamanya sama dengan 0. Maka kita turunkan saja ini terhadap L. Jadi V aksen sama dengan 200L diturunkan, berarti jadinya 200. L-nya hilang ya, jadi tinggal 200. Terus 2/3 L pangkat 3 diturunkan 2, jadinya 2 L pangkat 2, pangkatnya dikurang 1, kemudian pangkat 3-nya dikalikan 2/3, berarti jadi 2. Itu. Nah ini harus sama dengan 0. Berarti min 2L kuadrat sama dengan min 200. Di sini. Berarti 2L kuadrat sama dengan 200. Maka L kuadrat sama dengan 200 dibagi 2. Berarti L kuadrat sama dengan 100. Berarti L sama dengan akar 100. Berarti L sama dengan 10. Sekarang sudah ketemu L-nya. L-nya sudah ketemu, berarti kita bisa cari volume maksimumnya. Kita cari di sini volume maksimum. Volume maksimumnya berarti P dikali L dikali T. Jadi volume maksimum itu tercapai ketika L-nya sama dengan 10 ya. Maka P-nya kita ganti 2L. 2L dikali L. P-nya juga kita ganti dengan yang tadi 100 per L dikurang L per 3. Nah, L-nya kita ganti 10, berarti 2 kali 10 kali 10 dikali 100 per 10 dikurang 10 per 3. Berarti ini 200 dikali 10 bagi 100 bagi 10. 100 bagi 10 adalah 10 dikurang 10 per 3. Kita samakan penyebut. Jadi ini kita yang bawah kita kali 3, di atasnya kita kali 3. Maka jadi 200 dikali 3 kali 10 30. 30 dikurang 10 20. 20 per 3. Berarti 200 dikali 20 sama dengan 4000 per 3. Sehingga volume terbesar yang mungkin dari kotak tersebut adalah 4000 per 3 satuan. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya. Panjang sekali ya. Seorang pengusaha tekstil memproduksi 3 jenis sarung, yaitu sarung songket, sarung kotak, dan sarung batik. Sarung tersebut ia salurkan ke 3 toko tertentu. Tabel banyaknya jenis sarung yang ia salurkan ke 3 toko tersebut adalah sebagai berikut. Bisa dilihat. Harga setiap sarung songket 85.000, sarung kotak 65.000, dan sarung batik 60.000. Jika semua jenis sarung habis terjual setiap minggunya, maka jumlah total pemasukan mingguan yang diterima pengusaha tersebut dari penjualan ketiga jenis sarung adalah. Baiklah, untuk soal yang ketiga,
Kita jumlah terlebih dahulu banyaknya sarung songket ya. Di sini 0, 5 tambah 6 tambah 5 hasilnya 16. 5, 1 tambah 2 tambah 3 hasilnya 6. Kemudian ini 0, 5 tambah 4 tambah 4 hasilnya 13. Setelah itu kita kalikan dengan harganya, harga sarung. Kita kalikan ini ya, kita hitungan 0 saja. 0-nya nanti kita tambahkan. Kita kalikan dulu 16 dikali 85. 65 30, 93. 1 kali 55, 5 tambah 3 8. 6 kali 8 48, 8 sampai 4. 1 kali 8 8, 8 tambah 4 12. Berarti jadi 0, 6, 1 3, 1. 0-nya di sini ada 1, kita tambahkan 1. Yang di harga ada 3, berarti kita tambah 3 lagi, 1 2 3. Berarti total pendapatan yang dari sarung songket ada 13.600. Sekarang kita hitung yang sarung kotak, itu 65 dikali 65 ya. Harga per sarungnya 65. 5 kali 5 25. 6 kali 5 30, 30 tambah 2 32. 5 kali 6 53. 6 kali 6 36, 36 tambah 3 39. Tambah 5 2 2 3 1 4. Kita cek nolnya ada berapa? Mana ada 3, 2 3, berarti 4.225. Sekarang kita cari yang sarung batik, dikali dengan 60 harganya. Jadi 13 dikali 60, 0 1 nolnya nggak usah ikut, jadi 13 kali 6 saja. 13 kali 6, 3 kali 6 18, 8 sampai 1, 1 kali 6 6, 6 tambah 1 7. Sekarang kita tulis nolnya, di sini ada 1, di harga ada 1 2 3 4, ada 4. 1 2 3 4, berarti 7.800. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah total pemasukan, maka kita jumlahkan semua. 13 juta ditambah 4 juta 225 ditambah 7 juta 800. Kita jumlahkan saja manual ya, 000. 5-nya turun, 2-nya turun. 8 tambah 2 10, 10 tambah 6 16, 61, 7 tambah 3 10, 10 ditambah 5 15, 5, 1, 1 tambah 1 2. Nah, jadi total pemasukannya adalah 25.625.000. Seperti itu. Soal yang keempat. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Jika Fakih paham konsep trigonometri, maka Fakih paham konsep sudut. 2. Fakih tidak paham konsep sudut, atau ia paham konsep sudut istimewa. 3. Fakih tidak paham konsep sudut istimewa. Dari pernyataan di atas, kesimpulan yang sah adalah nomor 4. Ini adalah soal tentang logika matematika. Di sini yang ditanyakan adalah mengenai penarikan kesimpulan. Kita mulai. Perhatikan pernyataan berikut. Jika Fakih paham konsep trigonometri, maka Fakih paham konsep sudut. Di sini kita tulis Fakih paham konsep trigonometri dengan pernyataan P, supaya lebih mudah nanti dalam penarikan kesimpulannya. Fakih paham konsep trigonometri, kita tulis P. Fakih paham konsep sudut, kita tulis Q. Berarti di sini lawannya, Fakih tidak paham konsep sudut, berarti negasi Q. Ya, lawan dari yang kita tulis Q di atas. Atau ia paham konsep sudut istimewa. Ini
pernyataan yang berbeda lagi. Berarti kita tulis R di sini. Fakih paham konsep sudut istimewa. Pernyataan yang ketiga, Fakih tidak paham konsep sudut istimewa. Berarti ini lawan dari yang R, yaitu negasi R. Baiklah, di sini kita perlu merubah premis yang kedua. Premis yang kedua kan bunyinya negasi Q atau R. Pernyataan ini itu setara atau ekuivalen dengan jika Q maka R. Kalau tidak percaya, maka mari kita buktikan menggunakan tabel kebenaran, ya. Kita buktikan menggunakan tabel kebenaran. Sini kita tulis yang kita butuhkan QR, ya. Kita butuhkan negasi Q, R dan Q. Itu kita tulis di sini Q, R, negasi Q. Oke. Kita tulis, misal sebuah pernyataan bernilai benar dan benar. Nah, kemungkinan yang lain adalah benar dan salah. Kemungkinan yang lain di sini benar, di sini salah, sini benar. Yang terakhir salah semua. Itu cara membuat tabel kebenaran, ya. Kemudian kita cari lawan dari Q. Kalau di sini benar berarti lawannya salah. Nah, di sini benar-benar, salah-salah berarti lawannya adalah salah-salah, benar-benar. Kita cari sekarang yang ini, apakah nilai kebenaran dari negasi Q atau R itu sama dengan jika Q maka R. Jadi kita tulis di sini negasi Q atau R. Atau itu dalam logika matematika itu disebut dengan disjungsi. Disjungsi artinya adalah dia boleh salah satu saja yang benar, ya. Jadi kalau sudah ada salah satu pernyataan benar, maka dia bernilai benar. Dia bernilai salah jika kedua-duanya salah. Tapi kalau ada salah satu saja yang benar, minimal salah satu saja yang benar, maka dia akan bernilai benar. Sekarang kita cek. Di sini S salah, R-nya benar. Nah, S sama B ada salah satu yang benar, berarti di sini nilainya benar. Kemudian S sama S, dua-duanya salah, berarti bernilai salah. Ada di sini atau, ya. Ini benar dan benar, tentu saja ini benar. Kalau dua-duanya benar pasti benar. Kemudian yang terakhir benar salah, berarti di sini benar, karena boleh salah satu saja yang benar. Nah, sekarang kita cek yang implikasi, yaitu Q maka R. Implikasi aturannya adalah dia tidak boleh pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah. Maka pernyataan tersebut akan bernilai salah, ya. Implikasi ini kalau B benar salah, dia kesimpulannya salah. Jadi dia. Tapi selain BS itu bernilai benar semua. Maka kita cek di sini B dengan B itu benar. B dengan S, B dengan S ini salah. Nah, tapi selain itu benar. S dengan B benar, S dengan S benar juga. Itulah implikasi. Implikasi bernilai salah jika pernyataan pertama benar, tapi pernyataan keduanya salah. Kenapa begitu? Karena implikasi ini sebab akibat atau jika maka. Kalau jikanya benar, makanya juga harus benar, gitu. Jadi kalau pernyataan pertama benar, pernyataan kedua salah, dalam implikasi itu dinilai salah. Tapi selain itu menilai benar. Nah, jadi sudah kita buktikan bahwa nilai kebenaran dari negasi Q atau R itu sama dengan nilai kebenaran dari jika Q maka R, ya, BS BB. Kalau benar berarti kita bisa gunakan yang ini. Sekarang kita tulis di sini premis yang pertama kita singkat dengan jika P maka Q.
Ya, jika Fakih paham konsep trigonometri, maka Fakih paham konsep sudut. Kita singkat dengan jika P maka I. Kemudian yang kedua, Fakih tidak paham konsep sudut atau ia paham konsep sudut istimewa. Di sini kita rubah dengan ekuivalensinya, yaitu Q maka M. Nah, dua premis ini atau dua pernyataan ini itu memenuhi rumus silogisme. Maka penarikan kesimpulannya tentu saja menggunakan silogisme. Jadi kesimpulannya adalah P maka R kesimpulannya. Jadi kalau ada dua premis bentuknya P, Q, R, kesimpulannya adalah jika P maka R. Kemudian kita tulis yang premis yang ketiga. Premis yang ketiga adalah Fakih tidak paham konsep sudut istimewa. Berarti di sini kita tulis negasi R ya, lawannya dari ini di atasnya, lawan dari R. Kita tulis negasi R. Nah ini memenuhi pola modus tollens namanya. Modus tollens. Jadi menjadikan kesimpulannya jika P maka R, di sini ada negasi R, maka kesimpulannya adalah negasi P. Jadi kita cari kesimpulan yang negasi P. Nah, sedangkan P di sini adalah Fakih paham konsep trigonometri. Maka kesimpulannya Fakih tidak paham apa ini? Konsep trigonometri ya. Konsep trigonometri. Nah, jadi kesimpulannya adalah Fakih tidak paham konsep trigonometri. Seperti itu. Soal yang kelima. Rata-rata hafalan Al-Quran siswa kelas 11A adalah 2 juz. Dan rata-rata hafalan Al-Quran 20 siswa kelas 11B adalah 5 juz. Jika jumlah hafalan kedua kelas digabungkan, rata-ratanya menjadi 4 juz. Maka, banyaknya siswa kelas 11A yang hafal Al-Quran 2 juz adalah... Baiklah, untuk soal nomor 5, kita tulis yang diketahui. Rata-rata hafalan kelas 11A adalah 2 juz. Jadi di sini kita tulis X bar A, rata-rata lambangnya adalah X bar ya, sama dengan 2. Dan rata-rata hafalan 20 siswa kelas 11B adalah 5 juz. Berarti X bar B sama dengan 5 juz. Nah, di sini diketahui siswa kelas 11B ada 20 siswa. Berarti kita tulis NB, banyaknya siswa kelas B. Ada 20 siswa. Selanjutnya, jika jumlah hafalan kedua kelas digabung, rata-ratanya menjadi 4 juz. Berarti rata-rata gabungan. X bar gabungan. Gabungannya adalah 4 juz. Pertanyaannya, banyak siswa kelas 11A yang hafal Al-Quran 2 juz adalah, berarti yang ditanya adalah NA, banyaknya kelas A ya. Baik, langsung saja kita masukkan ke rumus. Rumusnya adalah X bar gabungan itu sama dengan X bar A dikali banyaknya siswa A ditambah rata-rata kelas B dikali banyaknya siswa kelas B dibagi total siswa ya, NA ditambah NB. Baiklah, langsung saja kita substitusikan angka-angkanya. Gabungannya di sini 4. Kita tulis 4 sama dengan XA-nya 2, NA-nya belum tahu, masih akan kita cari. XB-nya 5, NB-nya 20 per total siswanya, NA-nya belum tahu, kita tulis saja. NB-nya adalah 20. Setelah itu kita kali silang ya. Berarti ini kalikan di sini. 4 dikali NA, 4NA. 4 dikali 20 sama dengan 80. Nanti tetap 2NA ditambah 5 kali 20 adalah 100. Kita kelompokkan 4NA dikurang 2NA.
pindah luas ya, kita tambahkan. Ini 100 dikurang 80. Berarti ini jadi 2Na sama dengan 20 ya, 100 dikurang 80. Berarti Na sama dengan 20 per 2. Berarti Na sama dengan 10. Jadi banyak siswa kelas 11A yang hafal Al-Quran 2 juz adalah 10 siswa. Seperti itu. Soal yang keenam, sebuah bingkai foto memiliki keliling sama dengan 90 cm. Jika luas bingkai itu tidak kurang dari 200 cm kuadrat, cm persegi, dan X merupakan panjang bingkai, maka nilai X yang memenuhi adalah, kita tulis keliling sama dengan 90. Keliling sama dengan 90 cm. Keliling persegi panjang rumusnya adalah 2 dikali panjang ditambah lebar sama dengan 90. Kemudian luasnya adalah panjang kali lebar. Di sini tidak kurang ya, tidak kurang dari 200. Jadi kita tulis lebih dari 200 karena tidak kurang tapi lebih dari. Di sini X adalah panjang bingkai, berarti panjangnya dimisalkan dengan X ya. Panjangnya dimisalkan dengan X, berarti di sini kita tulis 2 X ditambah L nya kita misalkan dengan Y dengan 90. Berarti X ditambah Y sama dengan 90 per 2. Berarti X ditambah Y sama dengan 45. Berarti Y sama dengan 45 dikurang X. Setelah kita dapat Y, kita substitusikan di sini ya. Di P tadi kita misalkan X, lebarnya kita misalkan Y lebih dari 200. Sekarang Y kita ganti dengan 45 dikurang X. Berarti X dikali 45 dikurang X lebih dari 200. Berarti 45X dikurang X kuadrat ya, lebih dari 200. Berarti 45X dikurang X kuadrat dikurang 200 lebih dari 0. Sekarang kita urutkan, dan ini kita kali negatif semua supaya mudah untuk pemfaktorannya. Ini jadi X kuadrat dikurang 45X ditambah 200 kurang dari 0. Karena tandanya kita balik, di sini juga lebih darinya kita ganti dengan kurang dari. Setelah itu kita faktorkan. Di sini X, ini X. Berarti di sini 5, di sini 40 ya. Karena min 5 ditambah min 40 hasilnya min 45, min 5 dikali min 40 hasilnya plus 200. Seperti itu. Berarti di sini X-nya sama dengan 5, X-nya sama dengan 40. Karena ini pertidaksamaan, maka perlu kita uji manakah daerah penyelesaiannya. Di sini 5, di sini 40. Kita uji. Uji 0 terlebih dahulu ya. Uji 0. Kalau kita masukkan 0 di sini ya. Ini kita tulis jika X-nya 0, maka kan persamaannya kita tulis persamaannya X kuadrat dikurang 45X ditambah 200. Jadi 0 kuadrat dikurang 45 kali 0 ditambah 200. Ya hasilnya adalah 0 dikurang 0 dan 0 ditambah 200 hasilnya 200. Di sini hasilnya positif ya, positif. Sekarang yang di tengah kita ambil angka yang kecil saja, yang 6. Jika X-nya sama dengan 6, maka 6 kuadrat dikurang 45 kali 6 ditambah 200 sama dengan 6 kuadrat itu ini saja 36 dikurang 45 kali 6 adalah 270 ditambah 200, maka ini hasilnya
Berarti 36 ini kalau ditambah min 70 ya. 36 dikurang 70 adalah min 24. Di sini negatif. Ya, karena sudah ketemu yang negatif, di sini kan tandanya kurang dari artinya negatif. Berarti hasilnya ada yang di tengah. Berarti nilai X yang memenuhi adalah X lebih dari 5 kurang dari 40. Nah, seperti itu. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.